Makanya sebenarnya ya pola asuh ini tadi saya bilang tanggung jawab kita semua. Jadi kalau bisa PKK mulai sekarang pun ada kajian parenting itu rutin kalau bisa. Pola asuhnya itu termasuk materi wajib kalau bisa. Jadi setiap orang tua nanti menceritakan pola asuhnya yang baik dibagikan. Karena Indonesia jaya atau maju itu kan dimulai dari lingkungan keluarga. Kalau lingkungan keluarga yang sudah tidak baik, susah kita untuk maju secara negara, itu susah. Makanya intinya yaitu akibat dari kekurangtahuan tentang ilmu parenting. Makanya memang perlu ada sering kajian-kajian seperti ini, cerita bagaimana mendidik anak. Dan semuanya itu seni, nggak ada yang paling benar karena kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan. Ya, contoh di luar negeri ya kebiasaannya beda dengan di Indonesia. Nah, di kita kan ada, khususnya di Jawa itu kan ya ada nilai kesopanan yang luar biasa. Ini kaitannya dengan pola asuh anak. Seperti itu ya. Jadi kalau menemui hal seperti itu, Anda segera cerita dengan pihak-pihak yang terkait dari kepala keluarga. Nanti biar urusannya sama kepala keluarga. Saya sering juga, kebetulan bapak saya itu kan hulu kebetulan, biasa bejokna wong. Jadi saya sering dengerin kalau ada orang situ cerita tentang persoalan keluarga, macam-macam. Saya sering dengerin, dari kecil saya sering dengerin, makanya saya agak tahu gitu. Oh, semua itu sudah diatur di undang-undang dan agama. Sudah ada ilmunya semua, tinggal kita pakai. Nggak usah bingung-bingung. Yang bingung itu karena nggak ngerti caranya. Saya nggak tahu makanya bingung. Tapi kalau udah tahu caranya, oh iya, gampang sebenarnya. Gitu ya. Seperti itu bukan lebih. Iya. Kenakalan si anak yang satu misalnya diam tadi dikakali jadi merasa takut gitu loh yang ditanyakan itu. Terus yang satunya itu kadang dia terlalu mengajak ibunya kalau sudah nakal tadi di alam terus aku sinakan tadi sebenarnya yang kita lihat itu misalnya si A itu tidak nakal sama ini tapi dia menuntut bahwa dia mengadunya itu ke orang tuanya itu dia yang nakal kan salah satu anaknya yang satu itu merasa bersalah terus merasa takut yang satu kalau salah merasa benar seperti itu dari yang minta solusinya itu bagaimana caranya kita lah maksudnya ibu-ibu itu menghadapi yang seperti itu maksudnya ya kadang merasa ini anaknya yang merasa selalu disalahkan kan merasa ketakutan Tekan. tidak berani Iya bro. mengungkapkan sesuatu lah yang misalnya yang salah sudah salah tapi dibetulkan terus nanti sama orang tuanya misalnya kan kita harus bagaimana Ya, istilah salah ini kan versi kita. Bagi yang melakukan kan nggak merasa salah, kadang-kadang seperti itu. Makanya di sini pentingnya komunikasi. Jadi fenomena seperti itu akibat dari ketidaktahuan. Sehingga kalau kita menemui kasus di depan mata kita ada seperti itu, kalau memungkinkan kita memang kasih tahu, kita sadarkan. Apalagi kalau kita itu punya kapasitas, kalau kita pemimpin, kita perlu mengingatkan. Kalau konteksnya itu perselisihan di lingkungan sekolah, maka kepala sekolah harus bertanggung jawab juga di situ untuk menengahi. Panggil misalkan wali murid, dudukan bersama-sama. Kalau tahu ilmu parenting, kepala sekolah itu akan memilih sikap yang bijak. Kalau tahu, itu kalau di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan warga, maka di situ pihak terkait diantaranya ya suami itu tadi. Suami harus tahu, harus dilibatkan. Kalau bisa teknisnya emang kita sadarkan langsung. Bu, ngapunten kados niki bla 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 bla. Itu bla bla bla. Kalau bisa seperti itu, tapi kalau kayaknya nggak bisa, ini orang itu susah banget domongi gitu. Domongi malam itu macam-macam. Ya sudah, kita lapor ke mungkin suaminya agar minta tolong Pak, ini tadi ada hal seperti ini, anak saya seperti ini, minta tolong disampaikan kepada ibu sama tetangga agar seperti ini. Ini kan tadi salah paham. Anak-anak kan main biasa lah. Cuma ini ibunya ikut tersinggung. Jadi tolong disampaikan. Jadi memang harus dikomunikasikan. Cuma persoalannya kita kadang-kadang belum tentu berani atau kita nggak yakin orang itu terima nasihat kita. Makanya kita perlu melibatkan pihak-pihak yang punya kapasitas.
intinya memang domongi, intinya domongi. Cuma sih ngomongin gue ya. Kan tidak semua orang, apalagi kalau misalkan Nawun Sewu yang bermasalah itu anaknya pejabat misalkan, ayo bingung nanti kan. Si masalah anaknya pejabat, terus si ngomongnya siapa? Bingung nanti akhirnya. Kadang-kadang seperti itu, tapi harus berani. Karena anak ini saya bilang dia hanya korban dari kelalaian kita orang tua. Jadi kalau ada masalah jangan dibiarkan. Nanti kalau dibiarkan anak itu merasa paling benar dan dia akan mengulangi terus gitu. Ini bahayanya. Makanya pihak terkait meskipun itu misalkan Nawun Sewu ini oknum pejabat harus diingatkan karena akan imbasnya ke lingkungan luas. Jadi kalau ada anak-anak yang dianggap keliru ya harus segera diingatkan. Siapa yang paling bertanggung jawab, orang tua atau wali orang tuanya siapa? Kita duduk bersama-sama, bukan kayak orang sidang itu enggak ya. Ngobrol Pak ini. Apalagi punya kapasitas tadi. Jadi fungsinya komunikasi. Kadang-kadang kan kita komunikasinya kan komunikasi kayak ini dengan prasangka gitu. Gini. Padahal belum tentu benar, tapi terlalu banyak prasangka. Ngomongin yang hati, tapi ngomongin gerundel. Jadi ini orang enak. Jarang kita ada ngomongin gini. Ya suami istri pun kadang-kadang kayak gitu, nggak terbuka. Mesti anak gue sedikit titik, gue dimana, gue dicengkel biasanya. Ya mau bocor, anak bocor biasanya kayak gitu. Nah itu contoh jelek untuk anak kita. Kalau suami istri aja udah nggak jujur karena ada rasa takut, itu anak kita nanti sama. Jadi urutannya komunikasi yang paling baik dicontohkan dari suami istri. Harus kompak dulu. Pak, ini kita kompak ya, habis maghrib, pokoknya nggak boleh TV-nya nyala sampai isya. Ya kompak, sama-sama konsisten lagi. Nanti anak itu melihatnya, wah bagus. Ayah ibu saya kompak, saya harus ikut. Tapi kalau nggak kompak, misalkan ibu nggak pengen anaknya merokok, tapi bapaknya pas gitu. Sama aja bohong nanti. Itu contoh merusak pola asuh. Jadi jangan salahkan anak laki-laki kita yang masih kecil tapi merokok karena bapaknya juga merokok. Makanya perlu ngomong, Pak, kan anak kita kan masa depan kita. Bisa nggak kalau merokoknya itu tidak di depan dia, demi contoh yang baik. Ngomongnya baik-baik, jangan ngomong gitu. Kita perlu latihan ya untuk ngomong yang baik-baik. Saya itu lagi latihan seperti itu. Iya, memang proses pembelajaran itu ada tahapannya, butuh proses. Di samping tadi doa ya Allah izinkan saya jadi orang tua yang baik untuk contoh anak saya. Itu harus, karena kita baik pun sebenarnya Allah yang membaikkan, bukan kita. Kita tuh hanya dititipi anak, dititipi ilmu, dititipi awak, semua dititipi. Jadi doa itu penting. Cukup? Silakan kalau ada, nggak ada berarti cukup. Monggo Bu. Oh silakan. Bagaimana cara menghadapi anak yang hiperaktif? Singkat, bagaimana cara menghadapi anak yang hiperaktif? Hiperaktif maksudnya gimana Bu? Ibunya. Bukan, tapi ini maksudnya. Tidak mau diam, Duduk pun tidak bisa diam, duduk. Enggak bisa diam. yang seperti itu anaknya pinter. Meskipun Itu termasuk aktif apa? Aktif. ya memang ini perdebatan ya. Kalau kita tadi melihat dunia anak itu dunia bermain. Dunia bermain kan nggak mungkin dunia diam ya. Pasti dunia gerak. Kebanyakan dunia bermain, dunia gerak. Kalau lihat itu memang sebenarnya anak yang normal justru anak yang punya banyak gerakan. Cuma hiper ini maksudnya kan berlebihan. Ketika aktifnya berlebihan atau hiper itu lainnya jadi masalah. Nah persoalannya sekarang sebenarnya ciri anak hiperaktif itu seperti apa? Karena tidak semua anak aktif itu kategori hiper, tidak semua. Ada kategori yang istilahnya lincah, tapi bukan hiperaktif. Dia memang lincah. Nah kaitannya lincah itu sebenarnya ada energi, kelebihan energi yang tidak tersalurkan akhirnya jahil.
Coba kalau perhatikan, sehiperaktif apapun anak, kalau lapar pasti dia diam. Terusnya biasanya memang gitu. Apa yang sudah biasanya malah gitu. Jadi kaitan aktif ini ada hubungannya dengan energi dia, energi geraknya, gitu ya. Nah sikap kita bagaimana? Kalau punya salah satu anak kesayangan kita itu lincah gitu ya. Karena hati-hati hiperaktif ini label yang saya katakan tidak mudah. Psikolog pun tidak berani langsung menilai anak banyak bergerak terus langsung hiperaktif, tidak. Hati-hati. Dia mungkin lincah, cari perhatian karena emang anaknya energik, tapi belum tentu hiperaktif. Kalau hiperaktif ini sudah terlalu dan sudah di luar kebiasaan. Tapi kalau mau belajar, mau makan, cuma kalau lagi bermain dia lincah banget, itu bukan hiperaktif. Belum sampai. Iya, dia hanya memang lincah saja, dia memang aktif, tapi tidak hiper. Betul. Hiperaktif. Enggak, sebenarnya enggak. Kalau hiper ini kan sudah berlebihan dan ini sudah memang kategori yang tidak normal. Iya, kalau hiperaktifnya iya. Tapi kalau menilai seseorang, hati-hati. Menilai seseorang hiperaktif itu tidak mudah. Perlu ada kajian, dianalisa dulu. Maksud saya jangan dulu gampang menilai anak itu kategori hiperaktif. Tidak semudah itu. Kayak ketuanya dedek hiperaktif, tidak semudah itu. Jadi kebanyakan sebenarnya tidak hiperaktif, cuma memang lincah. Nah ini sikapnya orang tua bagaimana? Orang tua perlu menyalurkan energi dia untuk kebaikan. Kelebihan anak hiperaktif ini kan kaitannya profesi ya. Kalau kita melihat di dunia ini kan profesinya banyak ke depan ya. Dan profesi-profesi itu menuntut anak atau kita itu ada yang memang harus aktif, ada yang harus diam. Anak-anak yang lincah itu sangat baik ketika nanti jadi presenter misalkan di masa depan. Jadi sebenarnya kelincahan anak itu tidak selalu buruk. Tidak selalu buruk. Hanya saja orang tua perlu mewadai. Ini anak ini karena dia lincah, kita kasih tanya, kamu suka main apa? Saya suka sepak bola. Kita kalau perlu kita cari les sepak bola. Ajak dia untuk menyalurkan energinya untuk baik. Jadi jangan dilarang-larang. Kalau dilarang-larang ini bahaya juga. Karena anak ini istilah saraf, di otak itu udah saraf kayak akar gitu. Anak itu manusia yang sedang mencoba memperluas jaringan sarafnya agar dikatakan orang pintar. Dan cara dia adalah mencoba-coba. Itu cara dia. Kalau kita melarang, kita akan menghambat kecerdasannya. Kan sering seperti itu kan? Aja kayak gue, orang tahu. Banyak kan melarang dan itu tidak baik untuk perkembangan otak anak. Horailo, seperti kayak kita kan korban seperti itu ya. Iya. Kalau bisa, kalau kita ingin anak kita itu lebih baik, jangan terlalu membatasi. Kalau punya anak kecil, lebih baik rumah kita itu yang ada banyak hiasannya, kita masukkan ke tempat khusus. Kita sediakan aja barang-barang yang tidak terlalu mudah pecah. Jadi biarkan anak itu bereksplorasi, biarkan anak itu bergerak. Tinggal kita yang hati-hati untuk menyimpan barang. Khususnya usia anak, dalam rangka tadi membiarkan saraf otaknya itu berkembang. Karena kalau kita larang, nanti besarnya dia nggak jadi pemberani. Harus bisnis dia di orang ngomong, kecingan, macam-macam. Itu akibat pola asuhnya itu sering banyak dilarang. Kayak oleh. Akhirnya gedenya itu digabah. Ditakut-takut itu masuk betul. Jadi kalau anak melakukan hal yang kita nggak bahaya, kita dampingi. Jangan menek gini. Nggak usah dilarang, dia deketi aja. Insya Allah sampai jumpa di lain kesempatan kalau nggak di surga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ibu semua yang saya hormati, demikian tadi penjelasan dari Bapak Adnan Yusuf CHT MPDI. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa kita ikuti. Acara selanjutnya yaitu stressing dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Telaga pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen sedikit Islam Bumiayu yang saya hormati, kepada adik-adik KKN yang saya hormati, kepada Bapak Kades yang mewakili Ibu Kades yang saya hormati, kepada ibu-ibu semua yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan pertemuan rutin dan penyuluhan pola asuh anak oleh KKN. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat baik, sangat bermanfaat bagi kita nyebut. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang baik, yang bermanfaat, karena ibu-ibunya sudah tahu tadi nyebut cara mengasuh dan cara mendidik anak kita nyebut. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kegiatan. Untuk kegiatan hari ini diisi Arif. Acara yang 7 penutup. Marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Saya selaku membawa acara, bila ada kata-kata yang salah kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak mas. Terima kasih atas kerjasamanya. Princess, nasi princess. Pusing. Badannya pusing. Salam. Radio. Yuk, orang sambutan menutup ya.